Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku, anak SD Istiqomah Bandung? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, masih tetap semangat walaupun harus belajar di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kegiatan setiap tahun ya. Setiap tahun kita biasa mengadakan acara Pendais yang diadakan khusus di bulan Ramadan. Untuk kali ini, tema yang akan kita angkat adalah membiasakan diri melaksanakan ibadah sesuai yang dicontohkan Nabi dan Rasul. Nah, pada kesempatan kali ini, guru-guru kita akan menyampaikan kembali, akan menjelaskan kembali bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Mulai dari berwudu, kemudian sholat, tata cara sholat, dan bacaannya dilanjutkan dengan zikir dan doa, dan ditutup dengan doa setelah sholat. Mudah-mudahan kita dapat mengikutinya, penjelasan dari guru-guru kita. Ya, silahkan nanti simak baik-baik, kita sama-sama belajar kembali ya. Yang pertama, Bu Guru akan menjelaskan tentang wudhu. Kita sudah biasa berwudu ya, melaksanakan wudu kalau akan melaksanakan sholat. Apa sih artinya wudu? Nah, wudu itu kalau secara bahasa, wudu itu artinya bercahaya atau mencahayakan diri. Jadi kalau yang suka atau yang sering berwudu akan kelihatan auranya bercahaya. Nah, itu pengertian secara bahasa. Yang kedua, pengertian secara istilah. Apa artinya wudu itu? Nah, wudu secara istilah artinya mencuci atau mengusap anggota badan tertentu yang tampak dari anggota badan kita ya, sebagai persiapan untuk melaksanakan sholat. Itulah pengertian wudu secara bahasa dan istilah. Wudu ini wajib dilaksanakan sebelum kita melaksanakan sholat, karena wudu itu syarat sahnya sholat. Kemudian, apa manfaat dari wudu itu? Manfaatnya ada manfaat bisa dilihat dari segi duniawi. Nah, apa sih manfaatnya? Nah, wudu itu ternyata dapat memberikan kesegaran ya. Karena kita wudu kan pakai air. Air kena ke muka kita, ke badan kita, ke tangan kaki kita, akan menyegarkan kita gitu. Kemudian manfaat secara ukhrawi. Kalau manfaat secara ukhrawi adalah menjadi penggugur dosa. Bisa menjadi penggugur dosa kita. Orang yang menjaga wudhunya nanti di akhirat akan dikenal, gampang dikenal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan wudhunya, yaitu namanya kaifiat wudhu. Nah, yang pertama, membaca basmalah. Sebelum wudhu, kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, setelah membaca basmalah, dilanjutkan dengan mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Kita bisa mulai dari sebelah kanan, sebelah tangan kanan terlebih dahulu, dan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan berkumur-kumur dan beristinsyak atau menghirup air ke hidung, serta mengeluarkannya kembali dari hidung. Ini juga dilakukan sebanyak 3 kali. Yang ketiga,
membasuh muka. Membasuh muka dengan cara mengambil air dengan kedua telapak tangan, kemudian dibasuhkan ke muka dengan merata, dilakukan maksimal sebanyak 3 kali. Kemudian yang keempat, mencuci tangan sampai dengan sikut. Mencuci tangan dianjurkan dari sebelah kanan terlebih dahulu, mulai dari ujung jari sampai ke sikut atau lebihkan sedikit. Dahulukan tangan sebelah kanan, setelah sempurna, lalu lanjutkan mencuci tangan sebelah kiri. Yang kelima, mengusap kepala dan telinga. Basahi dulu kedua telapak tangan, lalu letakkan keduanya di kepala bagian depan. Kemudian usapkan ke belakang sampai ke tengkuk. Lalu usapkan kembali mengarah ke kepala bagian depan. Setelah itu, mengusap kedua daun telinga dengan cara bagian dalam telinga diusap oleh telunjuk, sedangkan bagian luarnya diusap oleh ibu jari. Hal ini dilakukan cukup 1 kali saja. Yang keenam, mencuci kaki. Alirkan air terlebih dahulu pada kaki sebelah kanan, ratakan hingga mata kaki, sambil membasuh sela-sela jari dan tumitnya. Dilanjutkan dengan membasuh kaki sebelah kiri. Lakukan hal yang sama. Mencuci kaki ini maksimal dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketujuh, setelah wudhu dianjurkan kita untuk berdoa. Berdoa setelah wudhu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Demikian rangkaian kaifiat wudu yang harus kita lakukan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya adalah tentang tayamum. Islam adalah agama yang mudah dalam beribadah, bukan agama yang kaku, tetapi agama yang fleksibel. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam mengerjakannya. Nah, disesuaikan dengan kemampuan manusia. Salah satunya dalam bersuci terdapat syariat tayamum. Nah, apa itu tayamum? Tayamum merupakan alternatif bersuci ketika di mana kita tidak menemukan air. Nah, dalam kondisi apa saja sih kita bisa bertayamum? Yang pertama adalah untuk orang yang sakit. Apabila terkena air, maka akan memperparah sakitnya itu. Jadi dia boleh melakukan tayamum tidak dengan berwudu. Yang kedua adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau disebut safar. Nah, walaupun sekalipun dia itu menemukan air, tetapi dia boleh bertayamum. Nah, jadi anak-anak ingat ya, ketika anak-anak dalam perjalanan, anak-anak boleh melakukan sholat ataupun berwudunya itu diganti dengan tayamum ketika di dalam mobil. Jadi tidak ada alasan ya untuk meninggalkan sholat karena tidak berwudu, karena kita punya alternatif keruksohan atau keringanan dari Allah, yaitu bertayamum. Yang ketiga adalah orang yang tidak mendapatkan air untuk berwudu atau untuk mandi setelah dia berhadas kecil atau besar. Jadi apabila anak-anak tidak menemukan air, cukup hanya untuk berhadas saja ya. Nah, itu boleh dilakukan dengan tayamum ya. Nah, selanjutnya tayamum itu apakah rekaan Rasulullah atau manusia? Bukan. Yang namanya tayamum itu ada dasar hukumnya atau ada dalilnya. Yang pertama yaitu di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Nah, Bu Fitri akan membacakan terjemahan yang bersangkutan dengan tayamumnya. Nah, seperti ini. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau dalam keadaan junub,
Nah, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih atau suci. Nah, terus kemudian dalil yang kedua yaitu berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ada sebuah cerita dari Ibnu Abdurrahman bin Abza dari bapaknya bahwa ada seseorang yang datang kepada Umar bin Khattab ya radhiyallahu an dan berkata, "Aku junub dan aku tidak mendapatkan air." Nah, lalu Umar berkata, "Jangan sholat." Nah, terus kemudian Ammar bin Yasir berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apa kamu tidak ingat saat kita dalam pasukan dan kita sama-sama junub, kemudian engkau tidak sholat, tapi aku berguling di debu lalu aku sholat." Lantas kita datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah dan beliau bersabda, "Cukuplah kamu bertayamum." Lalu beliau Rasulullah SAW menepukkan kedua tangannya ke tanah, lalu meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajahnya dan kedua telapak tangannya. Masya Allah ya. Jadi anak-anak sampai ini tidak ada bagi kita untuk beralasan apapun meninggalkan sholat karena tidak berwudu mendapatkan air. Ternyata di dalam Islam itu ada sebuah keringanan, keruksohan bahwa kita bisa bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita tadi menyimak dasar syariat tentang tayamum, sekarang kita akan melanjutkan kepada kaifiyat tayamum ataupun cara-cara bertayamum. Media yang akan digunakan adalah tanah ataupun debu yang menempel kepada dinding, bisa juga sejadah ataupun jok kendaraan apabila kita berada di perjalanan atau safar. Nah, kali ini Bapak akan mempraktekkan media yang akan kita gunakan yaitu debu yang menempel kepada dinding. Nah, baik, kita akan lakukan praktek yang pertama. Caranya yang pertama yaitu menepukkan kedua telapak tangan kepada dinding. Ditepukan sebanyak 2 kali tepukan. Kemudian setelah ditepukan, kita tiup kedua telapak tangan kita, ditiupkan. Setelah itu kita usapkan kepada wajah atau muka sebanyak 1 kali. Jadi dilakukan sebanyak 1 kali saja. Nah, setelah kita tadi mengusapkan kepada muka atau wajah, kemudian kita lakukan kepada tangan kita. Didahului dengan tangan yang kanan. Jadi diusapkan kepada tangan, didahului dengan tangan yang kanan terlebih dahulu, kemudian tangan yang kiri. Dilakukan keduanya sampai dengan pergelangan tangan. Seperti itu contoh dan cara untuk bertayamum. Terima kasih. Nah, anak-anak, tadi yang sudah menyimak tentang cara-cara bersuci, sekarang Bu Lia akan membahas hal-hal yang perlu diperhatikan ketika sebelum ataupun ketika berada di kamar mandi. 1, kita sebelum masuk kamar mandi itu harus berdoa dulu ya, sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Apa dalilnya? Boleh bacakan ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza dakhala khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dan artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu apabila sebelum masuk jamban atau masuk kamar mandi ya, Rasulullah membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, yang artinya ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak kenapa kita harus berdoa? Ternyata doa itu adalah penghalang antara jin dan manusia. Jadi ketika kita berdoa, kita sudah meminta perlindungan dari Allah ya. Jangan lupa juga sebelum masuk kamar mandi, utamakan
kaki kiri terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya apa yang tidak boleh dilakukan ketika ada di dalam kamar mandi? Nah, anjuran yang kedua yaitu kita tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Dalilnya Budi bacakan ya. An Abi Qatadah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamassana ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wala yatamassah minal khala'i bi yaminihi wala yatanaffas fil ina. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Artinya dari Abu Qatadah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah bersabda, janganlah seseorang di antara kamu memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika ia kencing, ya. Dan janganlah dia membersihkan setelah buang air besar dan buang air kecil, ya, maksudnya dengan tangan kanan juga, ya. Jadi gunakan tangan kiri, ya, anak-anaknya. Lalu wala yatanafas fil ina itu jadi jangan bernafas ketika minum dalam bejana, ya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah anjuran Rasulullah untuk menggunakan tangan kiri untuk membersihkan kemaluan kalian, ya. Jadi biasakan ketika buang air besar, buang air kecil, gunakan tangan kiri, ya, tidak yang kanan, ya. Itu anjuran Rasulullah. Nah, nanti akan ada beberapa hal lagi yang perlu anak-anak perhatikan ketika berada di kamar mandi, ya. Sekian dari Bu Widya. Terima kasih. Nah, anak-anak, Ibu akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Bu Widya, yaitu mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh kita sebelum melaksanakan toharoh atau bersuci. Selanjutnya yaitu tidak menghadap atau membelakangi kiblat ketika kita kencing atau buang hajat atau juga buang air besar di tempat terbuka. Di mana terdapat dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibu akan membacakan artinya saja ya, yaitu yang artinya dari Salman radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kita menghadap kiblat atau membelakangi pada waktu kencing dan berak atau buang air besar di tempat terbuka, bersuci dengan tangan kanan, bersuci dengan batu kurang dari 3, dan bersuci dengan kotoran kering atau tulang. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, terdapat dalil yang menjelaskan tentang tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika kita buang air besar atau buang air kecil. Ibu akan bacakan artinya lagi ya. Dari Abu Ayyub Al-Ansori, janganlah kamu menghadap kiblat ketika buang air besar atau kecil. Jangan pula kamu membelakanginya. Menghadaplah ke timur atau barat bagi mereka yang berkiblatnya di utara atau di selatan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi anak-anak sudah jelas ya bahwa kita tidak boleh membelakangi atau menghadap kiblat ketika kita buang air besar atau kecil. Selanjutnya yaitu berwudu dengan air yang bersih, di mana air itu bersih ya, atau juga tohur, suci. Di mana di sini juga ibu akan membacakan satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tohur, yang artinya suci dan mensucikan.
tidak ada suatu apapun yang dapat menajiskannya. Dikeluarkan oleh imam yang tiga, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam At-Tirmizi. Dan juga Imam Ahmad mensahihkan hadis ini. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.